Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Rahman dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pembiayaan dokter gigi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, pembiayaan kesehatan merupakan sebagai keseluruhan dana yang digunakan dalam proses penyelenggaraan atau pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan sehingga kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat terpenuhi dan terjamin dengan baik. Serta menurut World Health Organization pada tahun 2010, pembiayaan kesehatan untuk menimbulkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang efektif dan memberikan proteksi terhadap kondisi finansial dari suatu masyarakat. Berdasarkan World Health Organization, pembiayaan kesehatan merujuk pada fungsi sistem kesehatan yang turut meliputi proses pengumpulan, pengaturan, dan pengeluaran mobilisasi dana untuk keperluan kesehatan masyarakat secara individu maupun secara publik. Jenis-jenis pembiayaan kesehatan dibedakan menjadi yang pertama adalah fee for service, kemudian salary, budgetary transfer, cash-based reimbursement, diagnostic-related grouping, dan juga kapitasi. Suatu negara memerlukan suatu sistem pembiayaan yang terstruktur dan juga berkelanjutan dikarenakan 5 hal. Yang pertama adalah biaya pelayanan kesehatan. Tentunya fasilitas kesehatan, tindakan medis, serta pengadaan obat-obatan memerlukan biaya yang besar. Apabila negara tidak dapat menciptakan suatu sistem pembiayaan yang terstruktur, maka seluruh lapisan masyarakat ditakutkan tidak dapat mengaksesnya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah keadilan akses. Jadi negara menyediakan suatu pelayanan kesehatan tidak melihat dari lapisan masyarakatnya, sehingga terlepas dari status sosial, ekonomi, serta geografisnya. Poin yang ketiga adalah perlindungan keuangan. Negara menciptakan suatu sistem pembiayaan untuk melindungi masyarakat dari resiko keuangan atau resiko finansial. Dan yang keempat adalah keberlanjutan pelayanan kesehatan. Dana yang cukup dapat digunakan sebagai gaji petugas, kemudian membiayai fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pembangunan sistem kesehatan. Dana yang ada dapat digunakan sebagai investasi untuk meningkatkan fasilitas kesehatan serta kualitas-kualitasnya. Dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial, pemerintah negara federal Amerika Serikat memiliki program yang bernama Social Security, yang disebut juga sebagai Old Age Survivors and Disability Insurance atau Old Age Survivors Disability and Health Insurance, yang di dalamnya terdapat 2 program jaminan kesehatan utama bagi warga Amerika Serikat, yaitu Medicare dan Medicaid. Kedua asuransi ini diperkirakan telah menyediakan jaminan kesehatan bagi sepertiga populasi Amerika Serikat. Pada tahun 2012, laporan pengeluaran dana kesehatan tahunan Amerika Serikat menyebutkan bahwa dari total 85 miliar dolar Amerika Serikat yang dihabiskan untuk perawatan gigi dan mulut, Medicaid dan Medicare menanggung biaya sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara sisanya bersifat out of pocket maupun melalui asuransi swasta. Mari kita simak penjelasan dari program jaminan kesehatan di Amerika Serikat. Medicare adalah program jaminan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah federal Amerika Serikat yang ditujukan untuk warga Amerika dengan usia 65 tahun ke atas serta beberapa golongan muda yang memiliki disabilitas permanen. Program Medicare memiliki 2 sumber pembiayaan, yakni HI atau Health Insurance dan SMI atau Supplementary Medical Insurance. HI digunakan untuk pembiayaan rumah sakit seperti rawat inap dan beberapa layanan institusional lainnya didanai dari pajak gaji atau pajak HI, sedangkan SMI digunakan untuk pembiayaan rawat jalan serta obat-obatan di mana diambil dari premi pesertanya dan dana umum dari pemerintah federal. Medicare mencakupi 4 bagian, yaitu bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, di mana 2 bagian awal yaitu bagian A dan B merupakan bagian utama dari pelayanan program Medicare. Bagian A meliputi pelayanan rawat inap, perawatan panti jompo, dan perawatan pasien dengan penyakit terminal yang didanai dari dana HI. Sedangkan bagian B meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan preventif, dan tindakan medis lainnya yang diambil dari dana SMI. Bagian C atau yang juga dikenal dengan Medicare Advantage memungkinkan badan asuransi swasta untuk menawarkan produk asuransi yang setara dengan pelayanan yang tercakup pada bagian A dan bagian B. Selanjutnya, bagian D atau Part D, yakni tentang penanggungan resep obat yang dapat ditawarkan oleh asuransi swasta yang telah berkontrak dengan pemerintah federal Amerika Serikat.
Medicare menggunakan sistem pembiayaan prospektif yang dikenal dengan MSDRG, yaitu Medicare Severity Adjusted Diagnosis Related Groups. Badan penyelenggara Medicare akan membayar provider untuk setiap MSDRG yang ditentukan, di mana mencakupi pelayanan medis, obat-obatan, operasi, dan lain sebagainya. Sayangnya, Medicare tidak menanggung pelayanan gigi dan mulut, kecuali bagi pasien yang memerlukan rawat inap, serta memerlukan prosedur gigi yang serius. Program jaminan sosial yang kedua disebut dengan Medicaid. Medicaid adalah program jaminan sosial yang dikelola oleh kerjasama antara dari pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Pemerintah federal akan menetapkan pedoman umum dan pemerintah negara bagian akan menyesuaikannya lagi. Dalam hal ini, Medicaid tercatat sebagai asuransi kesehatan dengan jumlah terbanyak di Amerika Serikat. Program dari Medicaid berbeda dari program dari Medicare, yang dimana Medicaid lebih difokuskan kepada keluarga berpenghasilan rendah dan juga kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, tunanetra, dan juga anak-anak di bawah 18 tahun. Dengan adanya Medicaid akan memfasilitasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada semua kalangan. Untuk model pembayaran dari Medicaid terbagi atas fee for service, kapitasi, dan juga pay for performance atau P4P. Selain itu, ada juga asuransi kesehatan lain seperti TRICARE dan juga Veteran Affairs di Amerika Serikat. Bila kita membandingkan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia dalam hal pembayaran dokter gigi yang bekerja di rumah sakit, maka yang akan kita bahas adalah perbedaan dalam sistem asuransi yang membayarnya. Di Indonesia, umumnya dan hampir sebagian besar pembayaran asuransi ini ditanggung oleh JKN ataupun Jaminan Kesehatan Nasional yang berada di bawah BPJS. Sedangkan di Amerika kebanyakannya ditanggung oleh asuransi private. Kenapa seperti itu? Karena Jaminan Kesehatan Nasional mereka, yaitu Medicaid, kebanyakan tidak mencakup atau mengcover tindakan-tindakan kedokteran gigi. Nah, sebetulnya ini cukup berbeda di berbagai negara bagiannya. Ada yang mengcover, ada yang tidak, ada yang terbatas pada anak-anak, ada yang terbatas pada orang dewasa, dan ada juga yang tidak mengcover tindakan darurat untuk kedokteran gigi. Sekian. Untuk pembiayaan pada praktek mandiri, dokter gigi di Amerika Serikat ini sendiri terbagi menjadi 3 metode paling utama. Yang pertama adalah out of pocket, di mana ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pasien secara individual kepada dokter gigi, bergantung kepada perawatan yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan perusahaan asuransi swasta, di mana di Amerika Serikat ini sendiri yang paling sering digunakan adalah Blue Cross Blue Shield ataupun BCBS. Nah, kalau BCBS ini sendiri dia akan menawarkan 4 paket. Yang pertama adalah perawatan basis, yang kedua intermediate, yang ketiga mayor, dan yang keempat adalah ortodontik. Yang dimana itu per tahunnya untuk perawatan ABC itu dia bisa mendapatkan benefit sampai $3.000 US dollar. Dan yang keempat, mirip seperti sistem JKN di Indonesia, mereka juga membayarkan premi per bulannya ke pemerintah dan mereka bisa mendapatkan perawatan itu dengan menggunakan Medicaid, yang namanya Medicaid ya teman-teman, yang seperti sudah Sigma jelaskan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Rahman. Saya akan presentasikan tentang perbandingan pembiayaan dokter gigi di Amerika Serikat dan Indonesia di klinik. Yang pertama, Amerika Serikat, fee for service-nya itu lebih dominan dan juga kapitasi terbatas. Kapitasi yang dikelola oleh DHMO atau Dental Health Maintenance Organization dan beberapa program Medicaid. Yang fee for service-nya itu bisa saja over treatment dan kapitasi bisa saja under treatment. Sedangkan di Indonesia ada yang namanya kapitasi atau JKN, BPJS Kesehatan, yang dimana FKTP menggunakan kapitasi seperti klinik, puskesmas, dan yang terbatas bisa pencabulan sederhana dan pengangkaran gigi. Terus ada FKRTL dan pengelolanya adalah BPJS Kesehatan yang merupakan lembaga pemerintah, sedangkan dibandingkan dengan Amerika Serikat yang merupakan lembaga swasta. Dan insentifnya menekan biaya dan mendorong pencegahan, namun sering terjadi karena tarif rendah dan resikonya adalah under service.